Halo anak-anak semua, hari ini kita akan belajar PKN tentang memahami jenis-jenis norma di lingkungan sekitarku. Materi ini dekat sekali dengan kehidupan kalian sehari-hari. Yuk kita perhatikan bersama. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari jenis-jenis norma yang ada di lingkungan sekitar. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian norma dengan benar, mengidentifikasi jenis-jenis norma dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat, serta menganalisis contoh perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan norma berdasarkan situasi yang diberikan. Pernahkah kalian menemui kejadian seperti ini? Saat jam istirahat, seorang siswa membeli makanan di kantin sekolah. Karena ingin cepat mendapatkan makanan, ia memotong antrean dan mendorong teman-temannya yang sedang menunggu giliran. Akibatnya, teman-temannya merasa kesal dan marah. Suasana di kantin yang awalnya tertib berubah menjadi gaduh dan bahkan terjadi pertengkaran kecil. Menurut kalian, apakah tindakan siswa tersebut sudah benar? Apa yang seharusnya dilakukan agar suasana tetap tertib dan nyaman? Diskusikan jawabanmu dengan teman sebangkumu. Coba anak-anak bayangkan, bagaimana jadinya jika di sekolah tidak ada aturan sama sekali? Ada siswa yang berbicara saat guru menjelaskan, ada yang membuang sampah sembarangan, bahkan ada yang saling mengejek temannya. Tentu suasana sekolah akan menjadi tidak nyaman dan tidak tertib, bukan? Nah, agar kehidupan dapat berjalan dengan tertib dan harmonis, diperlukan aturan yang disebut dengan norma. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya norma, kita dapat mengetahui mana perilaku yang baik dan mana yang tidak baik untuk dilakukan. Selain itu, norma juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan. Norma membantu menciptakan ketertiban, menjaga keamanan dan kenyamanan bersama, mengatur hubungan antar manusia, serta menciptakan kehidupan yang harmonis. Oleh karena itu, norma perlu dipatuhi dan diterapkan oleh setiap orang, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Tahukah kalian bahwa norma tidak hanya terdiri dari satu jenis? Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat 4 jenis norma yang sering kita temui, yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Masing-masing norma tersebut memiliki sumber dan karakteristik yang berbeda. Namun, semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu manusia untuk berperilaku baik, serta menciptakan kehidupan yang tertib, aman, dan harmonis. Yuk kita pelajari satu persatu jenis norma tersebut. Pertama, norma agama. Norma agama merupakan aturan atau pedoman hidup yang bersumber dari ajaran agama dan diyakini berasal dari Tuhan. Bagi umat Islam, norma agama menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Sebagai seorang Muslim, kita harus menaati norma agama dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan norma agama yaitu berpuasa di bulan Ramadan, membaca Al-Quran dengan adab yang baik, serta menghormati dan menghargai pemeluk agama lain. Dengan menaati norma agama, kita dapat menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, dan senantiasa melakukan kebaikan. Yang kedua, norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan aturan yang mengatur bagaimana cara kita bersikap, berbicara, dan berperilaku terhadap orang lain. Norma ini berasal dari kebiasaan, adat istiadat, dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan mengajarkan kita untuk selalu bersikap santun, menghargai orang lain, dan menjaga perasaan sesama.
Contohnya adalah meminta izin sebelum meminjam barang milik orang lain, berbicara dengan bahasa yang santun, dan menghormati orang yang lebih tua. Dengan menerapkan norma kesopanan, hubungan antar manusia akan menjadi lebih baik, nyaman, dan harmonis. Yang ketiga, norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini berkaitan dengan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, tanggung jawab, dan kesadaran diri. Hati nurani membantu manusia membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ketika seseorang melakukan perbuatan yang baik, ia akan merasa tenang dan bahagia. Sebaliknya, ketika melakukan perbuatan yang tidak baik, biasanya akan muncul rasa bersalah atau penyesalan. Contoh perilaku yang sesuai dengan norma kesusilaan adalah berkata jujur, membela teman yang diperlakukan tidak adil, dan menjaga kepercayaan yang diberikan orang lain. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum merupakan aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam suatu negara dan wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara. Norma hukum memiliki sanksi yang tegas dan jelas bagi siapa saja yang melanggarnya. Contoh perilaku yang sesuai dengan norma hukum yaitu tidak menerobos lampu merah, memakai helm saat berkendara, dan tidak melakukan tindakan kekerasan. Dengan menaati norma hukum, kita turut menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bersama. Sekarang, ayo kita tebak jenis norma. Melaksanakan sholat tepat waktu, termasuk norma apakah itu? Membayar pajak tepat waktu, termasuk norma apakah itu? Tidak mencontek ketika ujian, termasuk norma apakah itu? Mengucapkan terima kasih saat menerima bantuan, termasuk norma apakah itu? Perilaku yang sesuai dengan norma menunjukkan ketaatan terhadap norma, sedangkan perilaku yang melanggar norma merupakan bentuk ketidaktaatan terhadap norma. Sekarang, ayo kita tebak bersama. Menerobos lampu merah, termasuk pelanggaran norma apakah itu? Berkata tidak jujur, norma apakah yang dilanggar? Tidak mau membayar zakat, termasuk pelanggaran norma apakah itu? Berkata kasar pada orang lain, norma apakah yang dilanggar? Setelah mempelajari pengertian dan berbagai jenis norma, sekarang ayo pecahkan permasalahan di kantin yang telah kita bahas di awal pembelajaran. Diskusikan 4 pertanyaan berikut. Norma tidak hanya berlaku saat kita berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Di era digital seperti sekarang, norma juga perlu diterapkan saat kita menggunakan media sosial, grup chat, maupun berbagai platform digital lainnya. Saat berkomunikasi di dunia digital, kita harus tetap menggunakan bahasa yang sopan, menghargai pendapat orang lain, dan tidak menuliskan kata-kata yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Selain itu, kita juga harus berhati-hati dalam menerima dan membagikan informasi. Sebelum membagikan suatu informasi, pastikan terlebih dahulu bahwa informasi tersebut benar dan berasal dari sumber yang terpercaya.
Nah, untuk mengecek pemahaman anak-anak semua, coba jawab pertanyaan berikut di buku latihan. Jawab dengan teliti ya. Dari pembelajaran hari ini, kita dapat memahami bahwa mematuhi norma sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang teratur, tertib, aman, dan nyaman. Mari kita biasakan berperilaku baik serta menghormati orang lain dimanapun kita berada. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.